Pemirsa, situs resmi KPU dilaporkan dibobol hacker. Kabarnya 204 juta data daftar pemilih tetap bocor dalam kejadian ini. Data KPU itu disebut-sebut dibagikan oleh akun anonim bernama Jimbo. Akun Jimbo juga menjual data KPU dengan harga 1,2 miliar rupiah. Untuk mengetahui lebih jauh dari dampak pembobolan data DPT KPU ini, kita sudah terhubung dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat pagi, Pak Ujang. Selamat pagi Mbak Presti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Ujang, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Laporan 8 Pagi untuk berdiskusi di pagi hari ini. Pak Ujang, terkait dengan adanya pembobolan data atau juga ada kebocoran data ini, kira-kira apa sih sikap yang harus dilakukan oleh KPU ini gitu? Apakah ini ada kelalaian dari sistem atau seperti apa? Ya pertama harus bertanggung jawab dong, itu kan, Mhm. data dimiliki KPU, apa namanya, menjadi apa namanya, milik KPU, maka KPU yang bertanggung jawab. Ya tentu harus menyelesaikan persoalan ini. Betul. Kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa? Karena kalau ini tidak ditanggulangi maka, apa, akan mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemilu. Dan ini berbahaya, ini soal legitimasi, soal data, di mana kita di situ, kita sama-sama tahu ada nama, ada NIK-nya, ada nama kita, ada alamat, ada kartu keluarga, dan itu kalau tersebar luas di apa, pasar gelap dunia, ini menjadi persoalan dalam konteks kita tidak bisa menjaga demokrasi. Nah, demokrasi yang sesungguhnya adalah bagaimana KPU itu bisa menjaga data-data pribadi itu secara rahasia, begitu. Oke, berarti ini ada kaitannya dengan pemilu seperti itu ya Pak Ujang ya, dan tadi dikatakan sama Pak Ujang, yang paling harusnya bertanggung jawab adalah dari KPU sendiri, seperti itu ya Pak Ujang ya? Iya pasti ya, kenapa? Karena kalau data itu KPU, dan Mhm. ini kan yang dijebol itu kan data DPT loh, daftar pemilih tetap, itu memang jumlahnya 204 juta lebih. Dan itu yang dianggap tersebar itu ya, apa namanya, data pemilih, masyarakat, data apa, pemilih Indonesia, yang itu semuanya, apa namanya, yang harusnya dilindungi, yang harusnya dijaga, yang harusnya tidak bobol. Oleh karena itu ini pengalaman yang menurut saya menyakitkan dan tidak boleh terulang lagi di kemudian hari, begitu. Sekilas kita melihat tampilan, tadi juga Pak Ujang juga menyampaikan bagaimana tadi adanya NIK, TPS pun ada, lokasi TPS, dan juga alamat juga tertera hasil dari peretasan tersebut. Lalu bagaimana dampaknya bagi pemilu? Ya kalau ini tidak ditanggulangi maka ya, apa namanya, pemilu bisa, kisruh, bisa berkonflik, bisa ribut. Karena nanti, masing-masing kandidat gitu ya akan menuduh, pihak lawan lainnya curang, akan menuduh apa namanya, KPU bermain dengan pihak lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menjaga, kredibilitas pemilu, menjaga integritas pemilu, maka sejatinya ini harus dikembalikan kepada apa nama, marwahnya, kembalikan kepada kepercayaan publik. Jadi, rakyat betul-betul harus percaya dengan apa yang dilakukan oleh KPU. Oleh karena itu kita tunggu, apa langkah-langkah KPU itu untuk menyelesaikan persoalan kebocoran data tersebut. Oke, Pak Ujang, berarti kalau bisa disimpulkan ini ada kaitannya dengan berkaitan dengan pemilu seperti itu ya. Berarti bahayanya masyarakat sudah lagi turunlah kepercayaan dari masyarakat seperti itu ya Pak Ujang ya. Karena kan data ini atau digitalisasi data ini kan sudah terkoneksi semua seperti itu. Ya, inilah yang harus, apa namanya, dihindari ya oleh KPU agar masyarakat percaya lagi kepada KPU, agar apa nama, pemilu berjalan dengan apa namanya, penuh dengan kredibilitas, penuh dengan integritas, penuh profesionalisme. Maka ya suka tidak suka, senang tidak senang, KPU harus menyelesaikan ini dengan, apa namanya, elegan, dengan bertanggung jawab. Agar apa? Agar kepercayaan, publik terhadap KPU tumbuh. Sehingga data-data itu tidak tercecer lagi, tidak bisa terbobol lagi, apalagi sampai diperjualbelikan di pasar gelap itu. Ini sungguh apa namanya, sesuatu yang merugikan dalam konteks, kita sedang menghadapi kontestasi, pemilu 2024. Oke, Pak Ujang, ini kan pemilu juga kan sudah berjalan dan data juga sudah banyak sekali yang bocor seperti itu ya. Ini apakah masih bisa diselamatkan atau tidak menurut Pak Ujang? Ya masih bisa ya, masih bisa, kan masih ada elemen lain misalkan, apa namanya, Mabes Polri ya, BSSN gitu ya, yang punya kewenangan yang mesti bekerja sama dong Mhm. dengan KPU ya, untuk menjaga kerahasiaan data dari KPU tersebut.
Karena yang sifatnya data pribadi, data pemilih, walaupun memang masing-masing, pemilih itu punya akses kepada DPT secara online, tetapi kan tidak boleh orang lain punya akses terhadap data tersebut. Yang hanya boleh mengakses adalah pribadi-pribadi yang ada di DPT tersebut. Tetapi orang lain apalagi bisa dibobol, apalagi bisa dijual tadi 1,2 miliar, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu ya mari kita, selesaikan bersama-sama ya, persoalan ini agar KPU juga bisa dipercaya. Oke, Pak Ujang, ini kan, terkait dengan kebocoran data ini kok sepertinya setiap pemilu ini selalu ada saja gitu ya, seperti itu ya. Jika ini terulang kembali, apakah orang yang melakukan, peretasan tersebut ini bisa dilacak atau seperti apa, atau bisa dihukum seperti itu lewat pidana? Ya tentu bisa ya, kalau itu sifatnya rahasia negara bisa dilacak, bisa dicari gitu, kan, lalu juga, bisa diberi sanksi atau dihukum. Karena kita ini kan negara hukum, jadi, siapa yang bersalah, siapa yang melakukan tindakan pidana ya harus dihukum. Kalau tidak ya akan terjadi lagi seperti ini, dan kalau terjadi lagi ya bisa kisruh pemilunya. Oleh karena itu untuk menjaga agar pemilunya tertib, aman, damai, maka tadi, cari pelakunya dan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itulah untuk menjaga, demokrasi khususnya, menjaga pemilu agar pemilunya berjalan dengan aman dan penuh kepercayaan, seperti itu. Oke, Pak Ujang, jika betul ternyata data ini diretas, kemudian apa sih langkah-langkah yang memang harus dilakukan oleh KPU ini? Ya tentu KPU bekerja keras ya untuk, tadi, mencari tahu kenapa bisa diretas, ya kenapa bisa bobol, kenapa begitu mudahnya orang bisa mengakses, lalu dicari solusinya. Ketika solusinya sudah ada, maka bagaimana ke depan, tidak bisa ditembus lagi, ya tidak bisa dibobol lagi, tidak bisa diretas lagi. Karena, bagaimanapun, anak bangsa ini kan banyak yang hebat. Betul. Banyak yang pintar begitu, maka ya cari anak-anak bangsa yang hebat, yang Mhm. pintar itu untuk bisa menjaga data-data, pribadi pemilih yang sudah ada di KPU tersebut. Karena ini Betul, soal, kepercayaan publik maka harus dijaga. Karena betul. kalau masyarakat tidak percaya terhadap kinerja KPU khususnya terkait data tersebut, ya maka pemilunya ya akan Mhm. penuh ketidakpercayaan dan ini berbahaya. Oleh karena itu untuk menjaga agar pemilu tetap, dipercaya, maka KPU harus melakukan langkah-langkah tadi, mencari solusi, mencari eee, jalan terbaik agar Betul. data-data itu tidak bocor lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ujang. Dan dari hasil ini memang sebetulnya masih bisa diselamatkan seperti itu ya. Pak Ujang, terima kasih banyak telah memberikan pemaparannya hari ini pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.